Persiapkan alat sebelum mengganti perban. Itu dimulai dengan peralatan-peralatan standar yang bisa kita siapkan tergantung kecukupan bahan. Nah, ini luka yang sudah diperban. Ini kita akan membuka perbannya. Oke, persiapan kita tentu pakai APD lengkap ya. Luka ini kita perhatikan sangat jelek ya, kalau dilihat banyak sekali yang berwarna hitam dan itu kita harus buang. Nah, ini saya tidak bisa buang keseluruhannya karena sepertinya harus bertahap, cuman memang itu yang hitam-hitamnya harus segera dibuang semuanya. Ini sebagian kecil aja yang saya buang, nanti kita bisa bandingkan setelah beberapa hari. Kemudian setelah kita lakukan nekrosis cukupnya, lalu kita lakukan cuci luka menggunakan sabun cuci luka kalau ada. Kalau tidak ada, bisa menggunakan sabun bayi yang cair. Jadi bisa merontokkan kuman-kumannya, juga mengurangi bau ya dari luka gangren tersebut. Kita lihat bahwa mungkin ini jari pertama dan kedua tidak bisa diselamatkan lagi ya, karena sudah nekrosis berat ya, sudah kematian jaringan yang parah sebenarnya. Kalau kita mencuci luka, pastikan gunakan tangan kita ya, jangan menggunakan kasa. Gunakanlah tangan kita sebagai bentuk merawat luka dengan gentle. Jadi menggunakan tangan seperti kita mencuci pantat bayi lah, seperti itu rasanya. Nah, kita perawat luka jangan jijik, nggak boleh jijik, harus berani, harus pede dan tetap merasa nyaman lah ketika merawat luka. Nah, setelah kita sabuni lukanya, kita cuci dengan NaCl bisa ya. Kalau tidak ada, bisa menggunakan air bersih, air aqua lah ya, atau air mineral lah yang sudah diolah. Atau bisa juga menggunakan rebusan jambu biji ya. Prinsipnya adalah bersih gitu ya. Karena kan perawatan luka itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak harus di rumah sakit selalu, bisa dilakukan di rumah sendiri. Bahkan orang awam pun bisa melakukannya, yang penting keberanian saja. Nah, ini ya, sudah kita cuci lukanya, sudah bersih dan harum, kemudian tinggal dikeringkan saja. Untuk mengeringkannya kita bisa menggunakan kasa atau kapas ya, yang penting lukanya kering. Setelah tadi dicuci dengan sabun dan dibilas. Kalau bisa saat mengeringkan ini tidak usah digosok-gosok sebenarnya, bisa ditekan-tekan saja agar tidak membuat luka baru atau merusak lukanya lah. Ya. Selesai, kita siapkan primary dressingnya, karena kita hanya punya peralatan terbatas dan bahan dressing yang terbatas. Nah, kita gunakan yang ada itu saja, karena kita tidak harus menggunakan dressing yang mahal ya. Yang sederhana yang kita miliki juga bisa saja. Oke, kemudian kita siapkan untuk dressing sekundernya, karena di sini saya menggunakan kasa ya. Jadi saya siapkan untuk nanti dressing sekundernya. Untuk dressing primernya yang ada sediaannya adalah krim Burnazim dengan rontosan gel. Biasanya saya mix supaya kualitasnya lebih banyak gitu ya. Maaf, bukan kualitas tapi kuantitasnya. Kalau kita gunakan rontosan gel kan harganya cukup mahal tuh. Nah, dan supaya lebih banyak kita campur dengan Burnazim. Boleh tidak kita menggunakan ria? Boleh saja, karena prinsipnya adalah
perawatan luka itu harus lembab ya, jangan kering, lembab, supaya apa, terjadi proses kalau ada lukanya yang ini yang keras dia melembutkan, kemudian kalau ada lukanya yang berbau dia bisa menyerap, yang pasti membuat suasana lembab itu sangat bagus untuk proses penyembuhan luka. Kita siapkan semua ya. Setelah ini, maka kita membuat adonannya. Saya hanya menggunakan adonan yang ada disediakan di sini. Oke, adonannya. Jangan lupa handscoon yang digunakan tadi diganti ya. Ini saya sedang menggunakan handscoon baru. Nggak apa-apa ya. Karena ini kan sudah bersih ya, lukanya sudah bersih, sudah kita cuci dengan sabun tadi, yang kita bilas, kita keringkan, ya pasti sudah kuman-kumannya berkurang lah, minimal 80% sudah rontok tadi saat kita siram. Kemudian dressing primer tadi, campuran dari Burnazim dan perontosan tadi kita sudah mixkan, kemudian kita oleskan di atas luka ya. Tutup saya semuanya, nggak apa-apa ya. Nah seperti itu ya. Kemudian sampai semua bagian terkena ininya. Kemudian setelah selesai kita tutup menggunakan kasa tadi ya. Ini saya menggunakan beberapa kasa, saya tutup seperti itu. Kemudian saya balut dengan perban, kemudian saya berikan plaster supaya lebih kuat. Oke, itu saja.